Halo saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kali ini Roye ingin mengisahkan tentang sejarah Rosario, maknanya, dan peran Bunda Maria dalam kehidupan iman Katolik. Begini ceritanya. Hei Nes, kok terlihat sibuk sekali dan bingung? Kamu sedang cari apa? Romo, bikin kaget aja. Ini loh Mo, saya tuh sedang penasaran dengan doa Rosario. Ini lagi nyari-nyari beberapa hal. Loh, emang apa yang bikin kamu penasaran? Tentang maknanya itu loh Mo. Kemarin Ambe bilang, aku perlu tahu maknanya agar tidak jatuh pada hitam dan putih. Oh, kamu penasaran tentang makna Rosario. Baik itu, ada rasa ingin tahu. Coba kamu cari surat apostolik Rosarium Virginis Mariae dari Santo Paus Yohanes Paulus II tahun 2002. Kamu baca-baca dulu, lalu nanti kita ngobrol. Ah, si Romo. Nanti saya baca-baca deh. Tapi kalau secara singkat, apa itu Rosario Mo? Singkatnya begini, Rosario adalah pendarasan misteri iman dalam peristiwa gembira, sedih, mulia, cahaya atau terang. Dalam peristiwa itu, kita mengenang kembali misteri penyelamatan yang hadir dalam diri Yesus. Dengan itu, kita bisa terbantu untuk memahami kehadiran Allah dalam hidup kita. Oh, gitu ya Mo. Jadi Rosario itu bukan kita menyembah Bunda Maria ya Mo? Nah, dalam iman Katolik, kita bukan menyembah Bunda Maria. Yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Tetapi, untuk Bunda Maria, karena tempat khususnya sebagai Ibu Yesus, kita menghormati, meneladan, dan memohon bantuan dengan perantaraan Maria. Maka dalam Rosario, kita diajak berjalan bersama Maria. Jadi doa Rosario itu kita berdoa kepada Tuhan bersama dan dengan perantaraan Bunda Maria yang bagi kita merupakan ibu. Gitu ya Mo? Betul, 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 betul. Ya udah, kamu lanjutkan baca ya. Saya ke lobi dulu. Be, lu tahu kagak soal sejarah Rosario? Kemarin kan gue ikut Rosario jam 8 malam. Nah, lama-lama gue kepengen tahu soal Rosario, sejarahnya, biar lebih jos gitu. Ya tau lah, ambek gitu loh. Cerita apa? Bagi-bagi rezeki gitu loh kalau punya pengetahuan. Eits, wani piro. Ah, lu parah hitungan banget sama gue. Nggak asik gitu. Hehehe. Bercanda bro. Jadi gini, doa Rosario itu mengalami banyak perkembangan sampai saat ini. Dan perkembangannya itu panjang sekali. Mantap. Terusin dong ceritanya. Gue dengerin kok, swear. Nah gitu dong. Wah, tiba-tiba perutku kok sakit ya? Buh, banyak alasan nih bocah nih. Beneran. Ntar deh, gue jelasinnya. Tapi gue mau ke belakang dulu ya. Ada Romo nih. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Waduh, apa tuh? Kebetulan pas banget Mo. Wah, pas apanya nih? Mau tanya sejarah soal Rosario, Mo. Saya kok tiba-tiba pengen tahu lebih banyak tentang sejarahnya, Mo. Bisa dijelasin nggak, Mo? Oh, boleh, boleh. Tapi tentu penjelasannya tidak lengkap ya. Harus dilengkapi dengan baca-baca buku. Dan yang paling penting, tetap mempraktekkan doa Rosario itu. So pasti, Mo. Don't worry. Hehehe. Oke lah kalau begitu. Tentang struktur doa Rosario yang kita kenal sekarang memang mengalami perkembangan yang cukup panjang dalam perjalanan sejarahnya. Awalnya, tradisi doa dengan bulir-bulir, entah dengan batu atau gumpalan tali, sudah ada sejak zaman awal Kristianitas untuk membantu mengingat doa-doa yang didaraskan dan urutannya. Mula-mulanya, doa-doa itu lebih sering dengan doa Bapa Kami yang diulang. Pengulangan adalah proses peresapan makna kata-kata yang diucapkan. Oh, artinya bukan banyaknya kata ya, Mo. Tetapi mencecapnya secara mendalam. Betul sekali. Dalam tradisi tersebut,
Jumlah bulir-bulir yang dipakai ada 150, mengikuti tradisi kerahiban yang mendaraskan 150 Mazmur. Kitab Mazmur itu menjadi buku doa. Waduh, lama banget ya Mo. 150 Mazmur. Mana tahan orang seperti saya. Hehehe. Maka dari itu, bagi masyarakat awam, digulirkan doa-doa Bapa Kami pertama-tama, dan kemudian dilanjutkan Salam Maria sebanyak 150 kali dalam keikutsertaan doa pendarasan 150 Mazmur. Oke, paham Mo. Lalu bagaimana setelahnya Mo? Kok sekarang kita hanya 50 kali Salam Maria saja? Tidak sangat jelas pastinya kapan pendarasan doa Salam Maria secara formal didoakan 50 kali. Tapi seingat saya ada catatan sejarah yang menuliskan bahwa abad 14 sampai 15 hal itu sudah banyak dipakai orang. Biasanya Bapa Kami diucapkan sebelum doa Salam Maria dan setelahnya diakhiri dengan kemuliaan. Sedikit tambahan. 50 doa Salam Maria waktu itu dihubungkan dengan ayat Mazmur untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang menemani semua perjalanan dari Yesus. Oh, seperti itu Mo. Lalu siapa yang mempopulerkannya Mo? Dalam berbagai kisah, Santo Dominikus dikenal sebagai Rasul Rosario. Memang bukan Santo Dominikus yang menemukan doa Rosario, karena cara doa seperti itu sudah ada sejak lama. Tetapi karena Santo Dominikus pernah mendapat penampakan dari Bunda Maria yang memberinya pesan untuk menyebarkan dan mengembangkan doa tersebut, maka beliaulah yang berperan besar memperkenalkannya. Oh, bentar ya Mo, saya ringkas dulu. Tradisi berdoa dengan menggunakan butir-butir itu sudah ada sejak awal. Di biara-biara, tradisi itu digunakan untuk mendoakan 150 Mazmur. Bagi masyarakat awam digunakan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Doa itu kemudian berkembang dan dipopulerkan awalnya oleh Santo Dominikus. Benar begitu Mo? Ya, kurang lebih begitu. Namun yang perlu diketahui, bentuk Rosario seperti yang sekarang adalah hasil pertumbuhan devosi yang terus-menerus dan terjadi beratus tahun setelah wafatnya Santo Dominikus. Santo-santo besar yang ikut mengembangkannya antara lain Santo Petrus Canisius, Filipus Neri, Beato de la Rose, Santo Louis de Montfort, Padre Pio, dan Beato Longo. Dan setelah itu kita juga mengenal berbagai penampakan Bunda Maria seperti di Fatima. Dan di situ Maria mendorong devosi kepadanya dengan doa Rosario. Oh, jadi seperti cerita yang saya tonton di video sebelumnya ya Mo. Hehehe. Wow, benar-benar cerita tentang 3 anak gembala yang mendapat penampakan dari Bunda Maria di Fatima. Wah, kamu masih ingat? Dalam bentuk doa Rosario yang sekarang, kita juga ikut mendoakan doa Fatima setelah 1 putaran 10 kali Salam Maria selesai. Eits, ngapain nih? Nah, ini bocahnya nih. Tadi pas mau ditanya kabur. Hehehe. Gimana? Sudah jelas kan? Masa aku harus ngulang? Ah lu Be, bisanya kabur ah. Lah, kalau gue jelasin ntar lu nggak percaya lagi. Oh iya Mo, saya pernah baca. Kata Rosario berasal dari bahasa Latin yaitu Rosarium. Secara harafiah, berarti karangan atau untaian bunga mawar. Betul nggak Mo? Oh, cerdas sekali kamu. Benar-benar. Rosarium itu untaian mawar. Bila dikaitkan dengan devosi terhadap Maria, maka Rosario berarti rangkaian doa beserta peristiwa renungan Alkitab yang dilakukan dengan serangkaian butir-butir. Butir-butir itu membentuk karangan doa bagaikan karangan bunga mawar. Oh, begitu asal-usul kata dan praktiknya sekarang. Ini sebagai semacam persembahan berharga gitu ya Mo? Iya, benar sekali. Dalam setiap butir Rosario itu, kita membayangkan sedang bersama dengan Maria dalam menapaki misteri kehidupan Tuhan Yesus. Ini kemudian berkembang penelusuran terhadap misteri-misteri lain. Dan kita mengenal ada 4 peristiwa dalam doa Rosario. Gembira, terang, sedih, dan mulia. Oh, paham. Sejak kapan itu Mo ada peristiwa-peristiwa itu?
Hehehe, bentar ya, aku mau minum. Lama-lama kok jadi haus. Oh iya, itu tadi si Enes lagi baca-baca. Biar dia duluan ya yang jelasin. Nes, lu habis baca-baca buku-buku mengenai Rosario ya? Jelasin dong yang peristiwa-peristiwa. Jadi gini Be, kalau yang saya baca, pada abad ke-16 diperkenalkan 3 peristiwa. Peristiwa gembira, sedih, dan mulia yang menunjukkan secara singkat hidup Yesus. Pada tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menetapkan satu peristiwa lain lagi, yaitu peristiwa cahaya atau terang. Dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai menetapkan Ekaristi. Ini lu nggak bohong kan? Ah, nggak percaya. Baca sendiri aja deh. Gua ngopi dulu ya. Iya, bener Be, yang dikatakan si Enes itu. Begitu kira-kira singkatnya. Iya, Mo. Jadi malu saya karena tidak percaya. Lalu praktisnya nih, Mo. Kapan aja kita merenungkan peristiwa itu? Gini, pada dasarnya kita bebas untuk memilih peristiwa gembira, sedih, mulia, atau terang sesuai dengan keadaan hati kita masing-masing. Tidak ada aturan baku. Tapi, kalau kita berdoa bersama, kita dapat memakai pedoman berikut. Hari Senin dan Sabtu, peristiwa gembira. Hari Selasa dan Jumat, peristiwa sedih. Hari Rabu dan Minggu, peristiwa mulia. Dan hari Kamis, peristiwa terang. Tetapi juga harus disesuaikan dengan kalender liturgi. Oh, oke Romo. Terima kasih. Sudah terang semuanya. Sekarang waktunya saya doa Rosario. Siap, Romo. Terima kasih. Sudah terang semuanya. Romo, aku pamit doa Rosario dulu ya. Oke deh, nanti saya ngobrol-ngobrol sama si Biar ini. Kamu doa Rosario ya, doakan kami ini. Sono Be, yang rajin deh, biar masuk surga. Hehehe. Sudah jelas kan Biar tadi penjelasannya? Iya Romo, saya sudah mulai paham sejarahnya arti Rosario. Oh iya Mo, mau tanya nih. Seringkali disebutkan bahwa Maria Bunda Perantara. Bagaimana hal ini bisa dipahami? Bukankah hanya ada satu pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus? Benar pernyataanmu, hanya ada satu perantara kepada Allah yaitu Yesus. Status perantaraan Bunda Maria tidak berkompetisi dengan Yesus itu. Ia perlu dipandang dalam hubungannya dengan Yesus sebagai ibu yang memiliki kedekatan batin. Maka, bila kita berdoa dengan perantaraan Maria, ia, Bunda Maria itu, dapat menyampaikannya kepada Yesus. Ini secara manusiawi memberi kesegaran. Oh, seperti peran seorang ibu bagi kita gitu ya Mo? Benar sekali. Maka Bunda Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Bahkan pada tanggal 3 Maret 2018, 2 tahun yang lalu, Paus Fransiskus mendeklarasikan perayaan khusus untuk Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, yaitu hari Senin setelah Pentakosta, berarti minggu depan. Oh, kira-kira tujuannya apa ya Mo? Tujuannya untuk lebih mendorong rasa keibuan dari gereja dalam diri semua umat beriman, serta bukan hanya memohon perantaraan doanya, tetapi juga meneladan sikapnya yang terbuka, siap sedia hadir bagi yang lain dalam kondisi-kondisi ketidakpastian. Siap Romo, terima kasih ya. Yuk, sekarang kita doa Rosario bareng. Yes, nah gitu dong. Tapi ingat ya, kita doa Rosario bukan hanya karena bulan ini, bulan Maria. Kita perlu terus melanjutkan di hari-hari kita, karena sekarang sudah tahu apa yang menjadi maknanya. Si Enes masih di sini? Ngapain lu? Masih sakit hati sama gua? Yuk, Rosario aja. Sama Romo nih. Bentar Be. Gue masih kepikiran tentang dogma Bunda Maria tetap perawan dan Bunda Maria diangkat ke surga. Udah Nes, ikut aja dulu lah Rosario. Bentar lagi mohon mau ngejelasin tuh mengenai hal-hal itu. Demikian kisah tentang sejarah Rosario, makna Rosario, dan peran Bunda Maria dalam kehidupan iman kita. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi di kiriman berikutnya.